Shalom semua. Puji Tuhan. Jangan pernah berhenti kita untuk menyembah ya. Jangan pernah berhenti kita untuk menyembah. Terutama penyembahan kita di rumah setiap hari. Ingat, ibadah kita yang sejati adalah pemeliharaan kekudusan kita. Amin. Hari ini sesuai dengan janji, saya digerakkan Tuhan karena satu dan lain hal. Kita akan sharing mengenai akankah orang mati berjalan. Sebenarnya ini bahasan yang cukup panjang. Tadinya ini mau dijadiin buku memang, tapi nanti mungkin nanti yang ngedit saya sendiri. Nanti yang ngedit saya sendiri atau istri saya, kita berdua yang ngedit. Ini akan dijadikan satu kesatuan. Satu topik ini akan dijadikan satu kesatuan. Kenapa? Karena waktu itu Tuhan pesannya gini. Ini kejadian ini tahun 2012. Tuhan pesan gini. Tuhan mau ini jadi satu buku. Mungkin ini nggak akan diterbitkan di percetakan. Tidak akan diterbitkan di percetakan, atau saya nggak tahu. Karena kalau diterbitkan di percetakan itu butuh waktu sekitar 6-8 bulan. 6-8 bulan. Dan tidak semua orang bisa menjangkau. Sekali lagi, tidak semua orang bisa menjangkau karena harga. Waktu itu saya hitung, ini perkiraan doang. Buku ini tebalnya 300 halaman lebih. 300 halaman lebih, bisa bayangin harganya mungkin sampai 100.000 ke atas. Nggak semua orang bisa jangkau. Jadi supaya semuanya bisa jangkau, ini dijadikan ketikan, tapi kita share di internet. Kita share di sosial media dan di internet. Tujuannya satu, supaya semua orang bisa membacanya. Dan ini ada satu pesan di sini. Tuhan bilang, banyak gereja dan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami ini. Mereka mati, tapi mereka berjalan. Mereka mati, tapi mereka jalan. Saya nggak bilang kita yang terbaik, saya nggak bilang begitu. Tapi ini kenyataan. Kita melayani banyak hamba Tuhan, dan mereka sudah mati rohani sebenarnya. Mereka sudah tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak punya keintiman lagi sama Tuhan. Dan ini bahaya luar biasa. Mereka akan disebut orang mati yang berjalan atau zombie. Di mata kita, dia orang hidup. Tapi di mata Tuhan, dia sudah mati. Tuhan mau ini jadi teguran supaya semuanya bangkit. Supaya kedatangan Tuhan kali kedua, banyak orang diselamatkan, dipulihkan Tuhan. Amin. Oke, kita mulai. Akankah orang mati berjalan? Saya mungkin ini jadikan beberapa bab. Jujur saya bawa cuman 18 halaman. Ini kalau dijadikan buku mungkin gak ada 30 halaman. Saya gak akan bahas semua. Kita gak doa sepakat nanti. Ya, banyak orang memperlengkapi dirinya dengan berbagai kemewahan. Segala sesuatu yang kelihatannya sangat berguna bagi masa depannya. Bahkan mereka mempersiapkan sampai keturunan. Apa aja? Sandang, pangan, papan, pendidikan. Tapi tidak banyak orang memperdulikan apa yang diperlengkapi dan apa yang dikejar bagi kekekalannya. Ini masalah.
Kita memperlengkapi diri kita dengan sandang, pangan, papan, pendidikan. Kita siapin anak-anak kita. Anak kita masih SD, kita udah bayar uang sekolah untuk SMP. Kita udah pikirin dia masih TK, kita udah pikirin nanti dia kawin masih apa. Kita begitu pusing dengan masa depan anak-anak kita. Kita begitu pusing dengan penghidupan kita. Tapi bisakah saudara bayangkan? Begitu maut datang, kita nggak tahu. Apa yang kita persiapkan? Maaf ya, maaf, saya kasih tanda kutip. Jangan sampai kita kedapatan telanjang. Jangan sampai begitu kita menghadap Tuhan, kita kedapatan telanjang. Kenapa? Tuhan bilang, kamu tidak mempersiapkan diri untuk kekekalan. Kamu hanya mempersiapkan diri untuk kehidupan. Tapi kamu tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang. Banyak orang tidak memperdulikan itu. Mereka mengejar apa yang mereka bisa lihat selama di dunia. Tapi mereka tidak mengejar mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Mereka tidak memperjuangkan itu. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Siapa yang dapat hadiah? Siapa yang dapat hadiah? Siapa yang dapat hadiah? Siapa? Yang berlari begitu rupa. Perhatikan, betul nggak? Siapa yang dapat hadiah? Yang berlari begitu rupa. Yang tidak memusingkan apa yang dia pakai dan apa yang dia makan. Yang dia pusingkan bagaimana caranya saya sampai pada kekekalan. Kita terlalu pusing dengan hal-hal duniawi sampai kita lupa hal-hal surgawi. Semua sudah ditunggang balikan sama kuasa kegelapan. Yang primer jadi sekunder. Yang sekunder jadi primer. Yang penting jadi nggak begitu penting. Yang nggak penting jadi begitu penting. Ini bahaya luar biasa. Bahaya luar biasa. Terus ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota Tapi siapa? yang abadi. Tapi siapa? Kita siapa? Saudara dan saya. Ya, simak ya. Perkataan demi perkataan. Simak di sini. Tiap-tiap orang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Mereka mengejar hal-hal duniawi. Tapi kita, yaitu saudara dan saya, kita mengejar hal-hal yang surgawi, yang kekal yang kita kejar, hal-hal yang abadi. Ini kesalahan. Kita terlalu fokus dengan apa yang kita bisa lihat, padahal yang kita lihat sementara. Kita nggak pernah fokus pada apa yang tidak kita lihat, padahal yang tidak kita lihat itu kekal. Sekali lagi saya ulang, kuasa gelap telah membuat ini semua, sehingga kita menjadi salah dalam mengejar. Yang sekunder jadi primer, yang nggak begitu penting jadi sangat penting. Yang sangat penting jadi nggak penting. Banyak orang tidak peduli lagi dengan kehidupan rohaninya. Kita menyangka kita rajin ke gereja kok, kita rajin pelayanan, saya nggak pernah absen. Itu cukup? Enggak. Itu nggak cukup. Itu nggak cukup. Kita sering mengira Tuhan itu bisa kita sogok. Gue udah kasih persembahan loh. Gue udah kasih persepuluhan loh. Lihat tuh gereja gue yang bangun. Kita merasa kita selalu menyogok Tuhan. Kita merasa Tuhan itu bisa kita sogok.
Gue sudah memberikan segala-galanya dalam bentuk materi. Tapi kita nggak sadar. Kita nggak sadar sama sekali. Kita nggak sadar sama sekali. Tuhan kita bukan Tuhan yang begitu. Tuhan kita bukan Tuhan yang materialistis. Kenapa? Dia yang memberi. Kita hanya bendahara. Sekali lagi, Dia yang memberi, kita hanya bendahara. Tahu gak saudara? Ibadah yang tidak didasarkan pada kasih akan Allah. Saya ulang sekali lagi, ibadah yang tidak didasarkan pada kasih akan Allah akan menjadi rutinitas belaka dan semua tidak ada manfaatnya di mata Tuhan. Kalau saudara pergi ibadah itu sebagai rutinitas, nggak dibangun di atas dasar saya rindu ketemu Tuhan, saya rindu bersekutu sama Tuhan, saya rindu bersekutu dengan teman-teman sekerja. Kalau saudara nggak punya dasar itu, saya ulang, ini jadi rutinitas. Begitu saudara masuk ke rutinitas, ibadah menjadi sesuatu yang membosankan. Bosan ibadah. Aduh, bosan. Jauh. Rumah gue jauh. Bosan. Kenapa? Karena tidak didasarkan pada kasih akan Allah. Tapi kalau saudara mendasarkan semuanya pada kasih akan Allah, saya bilang ya, gak peduli dimanapun kita kejar. Amin. Saya bilang sama saudara, ya saya bilang ya, saya tuh pencinta kuliner. Pencinta. Suka bukan pencinta. Saya suka kuliner. Saya suka kuliner. Ya, tapi sekarang sudah enggak. Lihat aja udah mulai kurus kan. Tadi Bu Fitri bilang pakai baju 2 lapis. Saya bilang, ya supaya orang bilang, Pak kok gendut? Bajunya 2 lapis. Ya, kalau orang pencinta kuliner, apapun, dimanapun yang dia suka, pasti dia kejar. Ngerti nggak maksud saya? Ya, saya dulu waktu masih pacaran sama Karen, saya suka banget martabak sinar bulan. Betul ya? Sinar bulan. Sinar. Martabak datang bulan. Sinar. Adanya di Pluit, Muara Karang. Di Muara Karang. Muara Karang. Dan tiap kali mau beli martabak saya ke sana. Tiap kali mau beli martabak sekarang ke sana. Ya. Bisa bayangin nggak? Nah, gitu pun kita. Kalau kita rindu sama Tuhan, kita rindu sama Tuhan, kita nggak pusing dengan jarak, dengan waktu. Kita nggak pusing. Kenapa? Karena dasarnya kasih, bukan rutinitas. Nah, banyak orang hari ini dasarnya rutinitas, tapi dibungkus dengan kasih. Dasarnya rutinitas, tapi dibungkus dengan kasih. Akhirnya apa? Ibadah jadi ritual. Manusia dewasa ini terjebak dengan kehidupan duniawi yang nampak seperti rohani. Manusia sekarang ini terjebak dengan kehidupan duniawi yang kelihatannya rohani. Kehidupan seperti ini nyata membuat banyak orang gaya hidupnya suka-suka sama Tuhan. Suka-suka. Kalau di gereja kita bisa nyanyi, suka-sukamu Tuhan. Begitu di luar, suka-sukaku. Aku mau bikin apa terserah aku. Akhirnya kita suka-suka sama Tuhan. Orang yang rutinitas, lihat ya. Orang yang rutinitas tidak peduli dia pelayanan, tidak peduli dia apa. Pasti hidupnya suka-suka. Dia nggak takut sama Tuhan. Kekudusan itu dia merasa kekudusan itu otomatis dan keselamatan tidak lagi disertai tanggung jawab. Tidak lagi ada tanggung jawab dari keselamatan. Simak ya, simak ya.
Kita memerlukan salib. Amin. Untuk apa? Untuk apa? Gimana caranya masuk surga? Mematikan daging? Betul? Gimana caranya? Ya, kita memerlukan salib untuk dua hal. Satu, di salib kita dapat pengampunan. Betul gak? Di salib kita dapat pengampunan. Dan itu gak berhenti sampai di situ. Kita gak berhenti sampai dapat pengampunan. Enggak. Tapi Tuhan bilang, pikul salibnya, aku kendalikan kamu. Jadi Pak Yogo bilang, buat masuk surga. Betul. Kenapa? Karena satu, kita diampuni. Kedua, fungsi salib itu adalah mengendalikan kita. Yang dasarnya itu daging, dijadikan rohani. Saya bilang ya sama saudara, saya ingat ya, saya pernah ngomong sama saudara. Orang yang gak ada salib di bahunya, hidupnya suka-suka. Saya ulang, orang yang gak ada salib di bahunya, hidupnya suka-suka. Suka-suka gue mau kemana? Gue mau ngeluyur ke sana, gue mau ngeluyur ke sini, gue mau bikin apa, terserah gue. Ya. Salib diperlukan untuk pengampunan dosa, tapi salib juga diperlukan untuk mengendalikan kita yang liar. Kita nih liar. Ingat ya, perjalanan hidup kita nggak tahu kapan. Jangan pikir, waduh, umur gue masih 40 sekarang. Ya, kalau tuh Alkitab bilang 70-80 tahun, masih 40 tahun lagi. Berarti kita bisa menikmati 40 tahun ini suka-suka. Nanti di umur 79 kita bertobat. Saya bilang ya, kalau kamu nggak tahu waktumu kapan, simak, kalau kamu nggak tahu waktumu kapan, hiduplah seperti tidak ada hari esok. Ya, siapa yang tahu waktunya sini? Nggak ada yang tahu. Saya mungkin mendengar cerita ya, ada mobil kecelakaan sana sini, kecelakaan sana sini. Mobil se-safety apapun, itu nggak bukan jaminan. Ya, lihat ya, ada orang beli kendaraan. Saya bilang sama semuanya waktu itu saya ikut mobil, kita sama-sama ngobrol. Orang kaya, dia beli kendaraan. Itu airbagnya bukan hanya di depan, tapi di samping, di semua pintu. Ada airbag. Jadi kalau dihantam dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, airbagnya bisa keluar. Tapi sayangnya, kontainer hantam dia dari atas. Lupa pasang airbag di atas. Nggak ada jaminan loh. Nggak ada jaminan. Jaminan kita di mana? Cuman sama Tuhan. Nggak ada satupun di dunia ini yang bisa menjamin kita. Saudara mau beli mobil sehebat apapun, sorry, maaf saya bilang, nggak ada yang sehebat perlindungan dari Tuhan. Amin. Walaupun saudara naik sepeda yang bannya kotak, naik sepeda bannya kotak. Tapi kalau ada Tuhan, percaya, nggak bakal ambil. Pasti aman, pasti aman. Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Mazmur 103 ayat 15. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Iya, dia berbunga dulu. Masa mudanya berbunga. Wah, masih cantik, masih apa terus? Merasa masih kuat, masih hebat, dia berbunga. Terus, ayat 16.
Mazmur 103 ayat 16. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Lihat ya, dia berbunga, dia sehat, dia kuat, dia cantik, dia ganteng. Lihat, begitu ada angin, begitu masalah, mati dia. Tempatnya gak tahu lagi di mana. Saya ngomong gini supaya saudara mempersiapkan diri. Sekali lagi saya bilang, khotbah ini bisa 7 seri. Bisa 7 seri. Ya, mungkin kita akan bahas dari Kejadian sampai ke Wahyu. Kita kopas semuanya dari Kejadian sampai ke Wahyu, tapi kita sama-sama belajar. Ya, tidak dapat dipungkiri. Saat ini banyak sekali orang mengaku mengikuti Yesus, tapi fokusnya pada daging. Daging tidak pernah berhenti menuntut untuk dipuaskan. Daging tidak pernah berhenti untuk dipuaskan. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Tapi Tuhan mau saudara memberi diri bagi Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya memberi diri bagi Tuhan. Sebagai apa? Sebagai sentral kehidupan kita. Dia itu sentral kehidupan kita. Kita beri diri dong bagi dia. Selama kita nggak beri diri bagi dia, selama kita nggak beri diri bagi dia, kita pasti jadi orang Kristen yang duniawi. Orang Kristen duniawi seperti apa? Eksploitasi Tuhan untuk kepentingan dirinya. Orang Kristen duniawi akan mengeksploitasi Tuhan untuk kepentingan dirinya. Saya berdoa kenapa? Karena saya takut celaka. Saya cari Tuhan kenapa? Karena saya takut neraka. Itu daging yang disalut dengan kerohanian. Saudara cari Tuhan kenapa? Karena saudara mengasihi dan cinta sama Tuhan. Bukan hanya takut dilempar ke neraka. Selama saudara belum sampai ke titik itu, saudara pasti mengeksploitasi Tuhan. Kita gali Tuhan hanya untuk kepentingan kita. Sekali lagi, kita gali Tuhan hanya untuk kepentingan kita. Kita cari apa? Kita cari nama baik. Kita nyari harga diri. Kita nyari kepentingan-kepentingan kita. Saya mau Tuhan. Saya mau Tuhan. Kenapa? Karena saya takut bermasalah. Kalau saya nggak nyari Tuhan, saya bermasalah. Saya pernah ngomong sama seseorang. Dia ngomong gini, saya takut lu nggak berdoa lu. 1 hari aja. Kenapa? Ada aja yang masalah yang muncul kalau saya nggak berdoa. Itu karena dia berdoa karena takut bermasalah. Justru kita berdoa itu karena kerinduan. Dan kalau kita masuk di dalam doa itu, kita tidak akan bermasalah. Ini ada gunung di depan. Tuhan bilang, pindahin. Oke. Kalau Tuhan bilang pindahin, kita bilang, pindah. Gunung pindah. Oke, gunung bisa pindah. Tapi Tuhan nggak ngomong pindahin. Misalnya, Tuhan bilang, puterin. Masalah. Tuhan nggak bilang selesai. Tuhan bisa, kalau Tuhan mau nyelesain masalah itu seperti balik tangan. Tapi Tuhan mengubah kita. Itu susahnya nggak seperti balik tangan. Susahnya minta ampun. Tuhan bisa mindahin gunung gampang. Masalah kita selesai, cepat selesai. Mau hari ini selesai bisa. Tapi Tuhan mengubah kita. Nggak segampang nyelesain masalah kita. Sekali lagi, Tuhan menyelesaikan masalah kita mudah sekali. Tapi untuk mengubah kita tidak segampang menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena kita punya kepentingan. Kita syarat dengan kedagingan. Tuhan rindu dikasihi. Tuhan rindu dihampiri. Tuhan rindu dikasihi. Kita tidak boleh datang ke Tuhan hanya karena masalah ketakutan. Tapi kita datang ke Tuhan karena kerinduan. Kita bukan Kristen daging
Atau Kristen kanak-kanak, kita bukan pergi ke ibadah karena rutinitas, tapi karena kerinduan kita sama Allah. Kalau dasarnya rindu sama Allah, maaf ya, dasarnya rindu sama Allah. Saya mau hantem Pak Yogo, sakitin Pak Yogo kayak apapun. Dasarnya dia rindu, dia pasti datang terus. Betul nggak? Pasti dia datang terus. Kenapa? Dasarnya rindu. Dasarnya rindu. Tapi kalau dasarnya rutinitas, baru dihantam sekali, kabur. Kenapa? Dasarnya rutinitas. Saudara bisa bedain sekarang ya. Di mana dasarmu? Orang seperti ini tidak menghargai, lebih menghargai manusia daripada Tuhan. Sekali lagi, orang seperti ini lebih menghargai manusia dari Tuhan. Lihat ya, saya datang, ketemu bos. Datang, ada bos saya di depan. Saya main HP gak? Nggak main HP ya? Saya dengerin bos saya, iya bos, oke bos. Saya datang ke Tuhan, ke gereja. Tuhan ngomong, kita main HP. Sekarang baru sadar kan? Bosmu siapa? Bosmu siapa? Yuk mengandalkan bos sekarang. Tapi kalau bos kita Tuhan, Tuhan pelihara kita sempurna. Amin. Ya. Tak ada lagi penghargaan sama Tuhan. Kita datang ibadah. Kita ngulur-ngulur waktu sampai kita terlambat. Kita datang kerja, kita nggak ngulur waktu. Kenapa? Karena ada absensi. Bos kita galak Pak, potong gaji. Tapi Tuhan kita tidak pernah motong gaji, dia Maha Pengampun. Apakah dengan kasih Tuhan yang begitu rupa, kita bisa semena-mena sama Tuhan? Bisa semena-mena gak sama Tuhan? Enggak. Ya. Saya berharap minggu depan, jam 10 kurang 5, semua sudah datang. Oke, sungguh suatu kesalahan persepsi yang fatal. Akhirnya apa? Kita nggak pernah menyerahkan diri sama Tuhan. Kita takut kalau kita cerah, Pak, saya takut loh Pak, kalau serahin diri ke Tuhan, kesenangan saya akan hilang. Saya bilang ya, kita menyerahkan diri sama Tuhan. Tuhan kita jadikan kesenangan kita. Kesenangan duniawi kita yang hilang. Kesenangan kita, rohani kita, tidak pernah hilang. Taste kita akan berubah. Selera saudara dan saya, itu pasti berubah ketika saudara datang ke Tuhan. Percaya deh. Selera saudara dan saya pasti berubah. Dulu saya suka sekali gambar, melukis. Spesialis saya gambar naga. Dalam berbagai pose saya bisa. Saya pernah dapat satu penghargaan waktu saya gambar naga yang lagi berantem sama kuda. Naga sama kuda. Itu saya sampai dapat reward waktu SMA. Lihat ya, begitu saya percaya Tuhan, selera saya akan lukis hilang. Sekarang saya nggak pernah ngelukis lagi. Hilang begitu aja. Suruh ngelukis lagi saya nggak bisa. Nggak tahu itu ilmunya dari mana dulu. Istri saya dulu tahu, dulu pacar saya. Saya di kamar saya pribadi, di kamar saya. Itu saya ngelukis Hulk, tahu Hulk, raksasa yang hijau. Ya. Hulk. Buluk. Hulk yang hijau, itu saya ngelukis pakai tangan. Itu besarnya 2 kali manusia. Hampir 2 kali manusia.
Saya lukis sendiri, jadi. Hope. Itu gedenya segini kira-kira. Segini. Tapi begitu saya percaya Tuhan, itu hilang semua. Selera kita pasti berubah. Kalau saudara seleranya belum berubah, masih yang aneh-aneh, saya bilang, kita harus mempertanyakan, di mana posisi kita? Kalau selera kita masih ngomongin orang, ngegosipin orang, selera kita masih ngadu domba, maaf, saya bilang, di mana posisimu? Saya bilang sama saudara, ngeri. Kita bilang kita rohani. Kita bilang kita rajin ke gereja. Kita bilang kita orang yang berdoa. Kita orang yang begini. Tapi di mata Tuhan, mati kita. Semua yang bersifat daging itu gak pernah abadi. Termasuk istrimu atau suamimu. Itu gak abadi. Semua yang bersifat daging itu gak abadi. Kamu punya harta berapapun kamu pegang sekarang itu gak abadi. Kamu punya istri secantik apapun kamu pegang hari ini gak abadi. Tapi kamu pegang Tuhan hari ini itu abadi. Itu kekal, itu dapat membawamu pada kekekalan. Kesadaran kita akan kebutuhan pada Allah akan membawa kita pada berbagai pemuasan kebutuhan rohania. Kesadaran saudara dan saya akan Allah akan membawa saudara pada berbagai pemuasan kebutuhan rohania yang tidak disadari orang lain, tapi terpuasi kita. Ketika kita menghampiri Allah, kita mendapatkan kepuasan yang sedemikian rupa. Tuhan bilang di Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang sifatnya duniawi itu tambahan. Sekali lagi, semuanya yang sifatnya duniawi itu hanya tambah. Yang utamanya apa? Kerajaan Allah dan kebenaran. Yang duniawi itu tambahan. Sampai sini paham? Yang harus saudara dan saya sadari, bahwa kebahagiaan di dunia berikan berlawanan dengan kebahagiaan yang Allah berikan. Di manakah posisi kita? Hati-hati saudara. Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Daya tarik dunia ini begitu kuat. Sampai hari ini kita megang HP, itu daya tariknya begitu kuat. Lihat ya, sekarang ada Shopee, Tokopedia, Lazada. Itu daya tariknya begitu kuat. Begitu kuat. Ada notifikasinya keluar, teng. Ada pakaian baru, teng, ada notifikasinya keluar terus. Dan daya tariknya begitu kuat. Kenapa? Karena saudara dipaksa untuk menjadi orang konsumtif. Sekali lagi, saudara dipaksa untuk menjadi orang konsumtif. Kita sudah punya satu pakaian, kita beli lagi yang baru. Kita beli lagi. Tanpa sadar, kita banyak utang akhirnya. Kita nggak pakai HP kita untuk tujuan mulia, ya. Kita pakai HP kita untuk tujuan daging kita. Nggak ada kegunaan rohaninya di sana. Kegunaannya ada kegunaan daging. Kita berusaha tampil di sosial media. Foto sana sini. Makanya saya bilang, anak cewek mukanya berubah itu depan kamera. Pasti berubah. Coba ya. Yuk foto yuk. Langsung
Langsung miring gitu. Coba Pak Yogo, yuk foto yuk. Coba yang cewek, yang masih muda, foto yuk. Terus mulutnya digemuk-gemukin. Lihat, ya kenapa? Pada dasarnya satu. Kita berusaha mendapatkan perhatian. Betul nggak sih? Kita berusaha mendapatkan perhatian. Perhatian dari siapa? Siapa aja yang memperhatikannya? Sorry, maaf ya. Maaf, saya tidak menyinggung siapapun. Sorry. Karena saya juga suka foto. Tapi karena saya gemuk jadi nggak muat di HP. Jadi nggak muat di HP, jadi saya nggak pernah masukin foto saya. Gitu, karena nggak muat aja, karena nggak muat. Kalau di foto nggak cukup, Pak, nggak cukup ya udah, nggak usah. Nah, biasanya orang yang suka tampil itu butuh perhatian. Enggak di sini enggak. Yang suka tampil. Itu biasanya cari perhatian. Nggak apa-apa. Saudara mau foto, nggak apa-apa, nggak salah. Saudara mau taruh di medsos, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi jangan terus-terusan. Ya. Tuhan mau kita menyerukan kerinduan hati Tuhan. Supaya kita kembali kepada hal-hal yang rohani. Kita kembali pada hal-hal yang rohani. Dan kita tidak menuntut segala sesuatu yang duniawi. Tujuannya hanya satu, supaya saudara dan saya betul-betul orang yang hidup di mata Tuhan. Amin. Sekarang kita masuk tahap bab berikutnya. Kita masuk dalam bahasan berikutnya. Tadi baru pendahuluan, bos. Benar, itu baru pendahuluan. Sekarang bab berikutnya. Apa sih alasannya kita ada di dunia? Menggenapi rencana Tuhan. Sudah belum? Apa tujuannya kita ada di dunia? Sekarang saudara masing-masing harus cari tahu apa tujuan saudara ada di dunia. Kalau kita nggak tahu tujuan kita di dunia, kita nggak tahu arah kita kemana. Saya ulang sekali lagi. Kalau engkau nggak tahu tujuanmu ada di dunia, engkau nggak tahu tujuanmu kemana. Tuhan taruh kita di dunia, ceger begini datang, tiba-tiba kita nggak tahu mau ngapain. Nggak mungkin. Tuhan kalau ngutus, Mike pergi ke Pekalongan, Michael pergi ke Pekalongan, sampai di sana ngapain saya? Nggak mungkin. Kalau Tuhan ngutus, Tuhan perlengkapi saudara dengan tugas dan tanggung jawab. Kalau saudara nggak tahu apa tujuan saudara ada di dunia, saudara nggak tahu tujuan saudara nanti di kemana. Bahaya loh. Ini bahaya. Cuman masalah tujuan aja ini bahaya banget loh. Kita pikir, udahlah yang penting saya pelayanan, yang penting saya ibadah, yang penting saya begini. Bukan itu tujuannya. Bukan itu. Tuhan naruh kita di dunia dengan satu maksud dan tujuan. Dengan maksud dan tujuan yang sangat begitu jelas. Tuhan menciptakan kita dengan maksud dan tujuan yang sangat jelas. Untuk apa keberadaan kita di muka bumi ini? Kita nggak tahu.
Nah, begitu kita bermasalah, begitu kita berhadapan dengan masalah, baru kita nyalain Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau lahirkan aku di dunia? Sementara kita nggak tahu tujuan kita apa. Begitu kita bermasalah, kita nyalain Tuhan. Tuhan bilang, kau nggak ngerti apa-apa. Nggak salah dong, waktu Ayub. Semua udah tahu ya cerita Ayub ya. Saya udah berapa kali saya ngomong. Lihat, Ayub begitu saleh. Tapi lihat, nggak ada pengenalan. Dia melakukan ibadah, rutinitas. Tapi begitu dia bermasalah, siapa yang disalahin? Tuhan, mulai dari Ayub 3 sampai Ayub 30 sekian. Semua Tuhan yang disalahin. Terkutuklah orang yang melahirkanku, terkutuklah hari terlahirku. Mengapa dia menciptakan aku dan dia membinasakan aku? Tuhan terus yang disalahin. Sampai Tuhan ketemu Ayub, Tuhan cuma ngomong gini, waktu aku memisahkan laut dari darat, kamu di mana? Waktu aku bikin kuda Nil, kamu di mana? Waktu aku bikin buaya, kamu di mana? Dia bilang, gua nggak tahu apa-apa. Begitupun kamu tanpa pengenalan akan Allah. Kamu nggak tahu berhadapan dengan siapa. Kita nggak tahu berhadapan dengan siapa. Saya bilang sama saudara, jangan pernah merasa aman ketika engkau sudah melayani, jangan pernah merasa aman ketika engkau sudah ibadah. Enggak. Ada orang bilang gini, kita diselamatkan karena perbuatan baik. Iya, saya setuju. Bukan karena perbuatan baik. Iya, saya setuju. Kenapa? Karena kita orang berdosa. Nggak ada kebaikan di kita. Itu masa lalu. Setelah kita diselamatkan, kita harus jadi seperti Allah. Kita harus jadi seperti Allah. Oleh sebab itu dia bilang gini, iman tidak bisa, maksudnya perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Nggak perlu. Kita pasti udah diselamatkan, udah selesai, pasti selamat. Saya bilang ini salah fatal. Nggak bisa begitu. Saya pernah kasih contoh. Pak Yogo, Pak Edi dapat anugerah, dapat motor misalnya, gratis. Nih, saya DP-in, beli motor. Pak Edi beli. Tapi Tuhan bilang, cicilannya kamu yang bayar ya. Dia harus cicil. Nah, kalau dia nggak bayar, dia ambil motornya. Ngerti nggak sih? Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi setelah diselamatkan kita harus jadi seperti Allah yang berbuat baik. Kalau kita jadi nggak berbuat baik, kita nggak serupa dengan Tuhan. Alangkah bahayanya jika kita bertahun-tahun mengikuti Yesus, tapi belum mengerti rencana Allah atas hidup kita. Kita tahunan kita ikut Yesus, tapi kita nggak ngerti apa tujuan saya ada di dunia. Apa rencana Allah dalam hidup kita. Kita bergelut dengan berbagai penghidupan daging. Sampai hari ini kita bergelut dengan berbagai kehidupan daging. Sampai hari ini. Itu bahaya banget. Bahaya banget. Jika kita berpikir penempatan kita di dunia hanya untuk makan, minum, kawin, pengawin. Nanti punya anak, nanti dapat jodoh, punya anak, punya cucu. Terus begitu sampai saya mati. Nanti mati masuk surga. Selesai. Saya bilang, betapa piciknya kita. Kita nggak tahu makna tujuan kita ada di dunia. Kita nggak melaksanakan kehendak Allah. Lihat Lukas 17 ayat 27. Lukas 17 ayat 27. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Iya. Lihat, mereka melakukan rutinitas. Makan, minum, kawin, mengawinkan, selesai. Tapi begitu air bah datang, kecolongan. Nggak selamat ternyata. Tujuan kita ada di dunia bukan untuk itu.
Bukan untuk itu, tapi untuk melakukan kehendak Dia. Gimana saudara mau melakukan kehendak Dia kalau saudara nggak pernah mengenal Dia? Kalau saudara nggak mengenal Dia, gimana saudara bisa melakukan kehendak Dia? Coba lihat ya, Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Iya, lihat ya, Tuhan bilang apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Lihat, saudara perhatiin. Saya cuma punya pikiran begini, ini pikiran saya. Allah kita adalah Allah yang mau berkomunikasi. Kenapa saudara ada di dunia ini? Karena Dia mau berkomunikasi. Dia mau menjadikan saudara dan saya rekan sekerjanya. Untuk melaksanakan pekerjaan Allah. Ngerti ya? Kita, Tuhan bilang apa? Beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, kuasai bumi. Kuasai. Terus lihat lagi, Maliaki 2 ayat 15. Maliaki 2 ayat 12. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap 15. Maliaki 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Apa yang dikehendaki kesatuan itu? Apa? Keturunan ilahi. Keturunan ilahi. Terus? Jadi jagalah dirimu dan jagalah dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Mungkin saudara belum ngerti. Keturunan ilahi. Simak ya. Keturunan ilahi adalah keturunan yang menampilkan citra Allah. Saya ulang sekali lagi, keturunan ilahi adalah keturunan yang menampilkan citra Allah. Tuhan bilang, apa yang Tuhan kehendaki? Keturunan ilahi. Saya nggak punya keturunan sama Karen. Tapi saudara adalah anak-anak saya. Anggaplah anak-anak saya. Anak-anak rohani. Saudara adalah keturunan ilahi. Keturunan ilahi adalah tugas orang tua mengajar anak supaya anak hidup dalam takut akan Tuhan. Sekali lagi, tugas orang tua adalah mengajar dan mendidik anak dalam hidup takut akan Tuhan. Supaya apa? Anak-anak ini menjadi anak-anak ilahi. Kalau saudara punya anak tidak dididik secara rohani, tidak dicekokin semua yang rohani, saya bilang, anakmu akan menyimpang dan itu bukan menjadi keturunan ilahi. Dan engkau bertanggung jawab sebagai orang tua. Saya ulang sekali lagi, kalau engkau tidak mendidik anakmu dalam takut akan Tuhan, anakmu menyimpang dari kebenaran dan bukan menjadi keturunan ilahi, engkau bertanggung jawab. Kenapa? Karena Tuhan mengutus engkau untuk menjadikan mereka keturunan ilahi. Kita ada di dunia supaya apa? Supaya kita bertambah banyak. Saya bilang, supaya apa? Supaya kita bertambah banyak. Bermultiplikasi. Nah, sekarang saya tanya, gimana caranya bermultiplikasi? Gimana saudara bisa bermultiplikasi? Menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Gimana saudara mau jadi saksi Tuhan? Kalau engkau tidak pernah bersaksi tentang Tuhan, Pak, saya patah lidah. Saya nggak bisa bicara. You patah lidah, tapi tidak patah perbuatan. Kita boleh patah lidah, kita boleh nggak bisa bicara, tapi kelakuan kita harus jadi berkat bagi orang lain. Amin gak sih?
Kalau saudara nggak sampai ke tingkat itu, you gagal mempunyai keturunan ilahi. Saya ulang sekali lagi. Kalau kamu tidak jadi berkat bagi orang lain, kamu gagal menjadi keturunan ilahi. Dan kamu gagal mencapai tujuan ilahi. Aduh, berat ya dengarnya ya. Kalau engkau nggak jadi saksi Tuhan dimanapun kau berada, kalau engkau nggak menyaksikan perbuatan dan pekerjaan Tuhan dimanapun kau berada, sorry, engkau gagal memiliki keturunan ilahi. Gimana caranya? Aku harus jadi berkat bagi orang lain dan aku harus menjadi contoh dan teladan bagi sesama. Nggak peduli kita bisa ngomong atau tidak, nggak peduli. Yang penting kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Amin. Jika saudara merenungkan hari-hari kita, muncul pertanyaan, sudahkah kita jalani hidup sesuai yang Tuhan kehendaki? Sudah belum kita jalani hidup seperti yang Tuhan kehendaki? Kita ada di dunia untuk menjadi contoh dan teladan bagi sesama. Tuhan bilang apa? Kamu diutus menjadi terang dan menjadi garam. Terang ditaruh satu ruangan bisa melihat. Orang-orang yang buta firman, buta kebenaran akan melihat kebenaran melalui terang yang ada di dalam kita. Kita nggak usah bicara, tapi perbuatan kita menampilkan terang. Amin. Kita jadi garam. Garam apa? Garam itu pemberi rasa. Beri rasa. Kita jadi teladan bagi orang lain. Kita jadi teladan bagi orang lain. Maaf, saya kasih tanda kutip. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini, you tidak jadi teladan. You tidak jadi teladan bagi anak-anak. Saya bilang, you gagal dalam memiliki keturunan ilahi. Saya nggak ngomong gini, bukan hanya untuk orang yang sudah punya anak. Tapi mereka yang juga belum punya anak, karena mereka dituntut Tuhan untuk memiliki keturunan ilahi. Keturunan bukan dalam arti benih dari kita, bukan. Tapi benih penginjilan yang kita tabur setiap hari. Coba saudara perhatikan, Rasul Paulus di 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 18. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saya rindu semua baca ini sama-sama deh kita baca. Dan simak perkataan demi perkataan. Ya. Ini bukan hanya Paulus yang ngomong. Sekali lagi, ini bukan hanya Paulus yang ngomong. Tapi ini kita semua yang ngomong. 3, 2, 1. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku ketika aku tidak jadi teladan. Celakalah aku ketika aku tidak jadi berkat. Celakalah aku ketika aku tidak menjadi saksi Tuhan dimanapun aku berada. Berani gak saudara ngomong gitu? Aduh, celakalah aku ketika aku tidak menjadi saksi Tuhan dimanapun aku berada. Gampang gak? Kekristenan bukan seperti yang kita bayangkan selama ini. Kita percaya kita diselamatkan, bukan itu. Kekristenan yang Tuhan maksud adalah membangun hubungan dengan Dia dan kembalinya citra Allah di dalam kita. Itu yang Tuhan kehendaki dari kita. Orang yang hanya peduli dan bisa bersyukur ketika semuanya serba ada. Orang yang peduli dan hanya bisa bersyukur ketika semuanya serba ada.
ini orang daging. Tapi orang Kristen yang benar-benar Kristen yang tulen, yang asli, adalah orang Kristen yang menjadikan Tuhan sebagai sentral kehidupannya. Dia tidak mengeksploitasi Tuhan. Dia bisa bersyukur dengan apa yang dia miliki hari ini. Dan dia tidak pernah bersungut dengan apa yang dia alami. Susah Pak, susah. Saya tahu. Jalan kita gak mudah. Jalan kita gak mudah. Tapi jalan kita bersama Tuhan tidak sulit. Cukup ngikutin aja. Yang bikin sulit apa? Karena kita sulit ngikutin langkah Tuhan. Kita sulit banget ngikutin langkah Tuhan. Begitu Tuhan melangkah ke kiri, daging kita rontok. Begitu Tuhan langkah ke kanan, kita ikutin, daging kita rontok lagi. Habis kedagingan kita. Sampai kita bilang, Tuhan, saya nggak punya kenikmatan apa-apa di dunia. Saya mau kembali sama Tuhan. Saya mau kembali sama Tuhan. Rasanya mau kembali terus sama Tuhan. Kenapa? Dunia ini bukan rumah saya. Dunia tempat saya di situ. Kalau saudara sudah sampai ke tingkat itu, you orang hidup. Dan you akan menghidupkan orang-orang mati di sekitar kita. Amin. Udah jam 1. Selesai dulu deh. Kita lanjutkan minggu depan. Ya, puji Tuhan. Ini baru pembukaan. Sebenarnya ini baru pembukaan. Pembukaan 1, nanti pembukaan sampai 9. Ini baru pembukaan. Ya, tadi pendahuluan, ini baru bab 1. Nanti kita akan masuk di bab-bab lain. Kita akan kupas firman Tuhan. Dari mulai kematian rohani terus sampai kita dihidupkan kembali. Gimana caranya kita masuk pemulihan gambar Allah hidup lagi di dalam kita. Kita masuk dalam pertumbuhan rohani, dalam kemajuan rohani. Tadi saya sampai bilang, kalau kita salah satunya aja, kita nggak bisa membedakan roh sama jiwa. Kita nggak bakal bisa bertumbuh. Itu salah satunya aja. Dan itu sulit banget loh membedakan roh sama jiwa. Sulit banget. Memisahkan roh sama jiwa, itu sulit. Nggak gampang. Kalau itu nggak bisa, sulit untuk bertumbuh. Benar, sulit banget bertumbuh. Oke, kita sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Tuhan bawa saudara ada di dunia supaya saudara menjadi terang dan garam. Tuhan bawa saudara di dunia supaya saudara menjadi penginjil. Tuhan bawa saudara di dunia supaya saudara punya keturunan ilahi. Amin. Supaya saudara berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara nggak tahu tujuan ini, saudara nggak akan sampai tujuan ke sana. Benar. Saudara akan hidup bagi diri sendiri dan saudara nggak hidup bagi orang lain. Amin.